Halo, selamat siang Motovlog Padang. Apa kabarnya? Baik kan? Oh, ada cewek kan. Oke, kalian dapat hiburan pagi-pagi 3 orang cewek baru opening. Rezeki ya buat kalian yang nonton. Gua masih enggak. Ya udah, aduh jadi buyarnya peningnya. Ya udah, aduh jalan Tanggul. Oke, Motovlog Padang, kita hari ini tanpa tema. Hari ini kita ngelancong-lancong siang-siang Jumatan, menunggu waktu Jumat. Kita sekarang berada di daerah Lapai, yaitu di kawasan Melanti Raya, Melanti ya ini ya. Nih kayaknya nih, semoga aja langsung monetize, langsung beli motor baru nih untuk ngevlog. Kalian mesti subscribe nih channel saya, bantu subscribe untuk beli motor. Ya seperti yang kalian lihat di sini, kita ada di belakang Transmart, jalan tikus. Biasanya di sini sangat ramai, apalagi kalau ada razia di kawasan Khatib Sulaiman. Jalannya sempit, becak pun tak bisa kita berapa pas-pasan dengan becak. Ini adalah kawasan Lapai, tepatnya di depan SD 06 Lapai. Biasa di sini banyak parkiran ojek online ataupun parkiran orang tua murid, karena sekarang di Kota Padang sudah mulai memberlakukan sistem belajar tatap muka. Masih tahap evaluasi apakah program ini tatap muka sampai jam setengah 11 ini efektif atau dinilai aman tidak, atau tidak bisa dilakukan. Inilah kawasan Lapai, Kota Padang. Di depan, kalau kalian sudah bisa melihat dari layar, ada simpang tinju, simpang monumen yang menandakan tanda. Disinilah sang wali kota Kota Padang yang kedua dibunuh, ditembak oleh tentara Belanda di kawasan ini. Banyak simpang siur cerita seperti yang kita bahas kemarin ke waktu konten rumah kecilnya wali kota, bahwa beliau ini ditembak oleh tentara Belanda setelah adanya penjemputan paksa oleh pihak sekutu atau Belanda, dan akhirnya ditembak dari belakang. Dan bahkan ada yang dalam mencatat beliau ini sebelum ditembak dipukul sama gagang senapan hingga tengkorak belakangnya pecah karena benda tumpul. Oke, di sini kita udah masuk kawasan Siteba. Buat kalian yang warga Siteba atau pernah melalui Siteba ini sangat unik, karena kita harus masuk ke dalam jalan lintasnya, harus masuk ke dalam rumah dulu, karena
sebelah kanan tadi jembatannya terlalu sempit dan biasanya sering terjadi kemacetan. Maka dibuat inisiatif pembuatan jembatan baru di sini, dan kita harus memutar ke dalam dulu atau berbelok ke kanan seperti ini. Nah, itu banyak yang belok ke kanan menyisir Banda Bakali. Tujuan kita yaitu Barak Jambu, kawasan Maransi. Nah, bisa kalian lihat ini adalah jalan lintas di belakang perumahan Steba. Mungkin kalian heran kok jalannya bagus, karena setahu kalian mungkin dahulu jalan ini sangat berlobang, sangat keriki sekali. Sekarang lihatlah seperti jalan besar, karena ya tadi kembali jalur ini sudah digunakan sebagai jalur evakuasi tsunami, dan rencananya akan diperbesar sampai ke kawasan bypass. Nah, kalau kalian lihat sudah besar, sudah bagus. Kawasan Steba ini adalah kawasan lama, perumahan yang paling lama di Kota Padang, dan juga tergolong sangat padat rapat. Bahkan saking rapatnya, yang saya lihat sih perumahan Steba ini gotnya aja sekarang udah jadi ruang tamu. Yang awalnya got dinaikin lagi oleh pemilik rumah jadi ruang tamu, jadi gotnya di bawah ruang tamu. Saking kecilnya rumahnya, yang memakai got di depan. Disayangkan, tapi ya mau diapain lagi, kebutuhan perumahan sekarang banyak. Ini udah jalur ke kanan, itu yaitu jalur ke Tikes Politeknik Kesehatan Padang. Ini adalah jembatan Pagang Puraya Puananggalo ke SMP 22 kalau nggak salah saya sana. Iya, tuh SMP 22 Padang. SMP 29, wah salah saya. SMP 29. Ini kalau kalian teruskan jalur ini akan berujung ke kampus 2 Nyambung Hatta di kawasan bypass. Dan di sini biasanya kawasan padat kos-kosan. Ya, karena seperti biasa di mana ada kampus, di situ akan berkembang berjamurnya kos-kosan dan juga rumah makan murah. Oke, tujuan kita udah sampai, tapi saya akan melanjutkan nanti karena kontennya nanggung 10 menit belum sampai. Saya akan membawa kalian ke depan kantor Wali Kota Padang. Mungkin videonya akan di skip, nanti di simpang Barak Jambu nanti akan saya lanjutkan jalur Maransi ini sampai kantor Wali Kota Padang. Ini dia jalur Maransi, jalan Maransi, kalian lihat. Kita akan bahas jalur ini tanggung sampai di depan kantor Wali Kota Padang. Oke, sampai jumpa dulu. Kita berhenti di simpang Barak Jambu ini, nanti akan saya skip karena ada urusan penting di sini. Nanti akan lagi dari simpang ini. Nah, di sana ada kawasan bebas tsunami. Oke. Oke. Kita lanjut. Mohon maaf apabila video tadi terhenti sampai simpang Barak Jambu. Berbicara tentang Maransi tadi, yaitu kawasan kampus atau kawasan kosan
yang dimana saya bilang tadi bahwa seperti biasa apabila ada kampus itu ada menjamur, usaha kos-kosan, laundry, dan rumah makan. Nah, inilah kawasan Maransi, kawasan lama, jalur lama yang masih eksis sampai sekarang, dan sekarang ramai dikarenakan ada kampus duanya Bung Hatta, Universitas Bung Hatta. Oke, nah ini dia kawasannya, cukup sempit namun berimbang juga karena di sini juga tidak ramai lalu lintas. Kawasan ini biasanya banjir, namun setelah dibangunnya banjir kanal di sebelah kantor wali kota, saya nggak tahu sekarang apakah di sini masih banjir. Biasanya di sini ngalang-ngalang banjir karena di sini adalah bekas-bekas rawa seperti ini. Ini rawa dijadikan perumahan, wajar dong kawasan ini akan banjir karena air mengalir terus ke tempat semulanya. Nah, ini dia bisa kalian lihat kawasan kampus Bung Hatta. Jadi sekarang ini jadi kampus utama karena kampus yang di Bulak Karang itu menjadi fakultas pasca sarjana atau fakultas S2 nya kalau nggak salah, dan ini reguler yang baru. Nah, ini dia kampus Bung Hatta. Oke, karena hari Jumat sekarang sudah mau sholat Jumat, rencananya tadi saya akan berending di kantor wali kota. Saya akan endingkan video motovlog ini di Masjid Siti Rahmah, komplek rumah sakit Siti Rahmah. Kita udah sampai di bypass, yang di depan adalah komplek perkantoran wali kota Padang. Nah, itu sekarang kita alihkan lagi ke sana. Masjid 1000 kubah atau 1000 kubah di awal, karena udah mau sholat Jumat. Kita akan sholat Jumat di sini. Kalau sempat kita review, kita akan review juga walaupun telat. Udah banyak konten yang mereview masjid megah ini. Tapi kalau memang sempat, kita akan coba review. Oke, sampai di sini dulu konten Maransi Siteba Nanggalo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akhiri video ini sampai